Mengapa partai yang lahir dari semangat perjuangan buruh ini berakhir dengan konflik dan kekerasan? Pada tahun 1913, Henk Sneevliet membawa paham komunisme ke Hindia Belanda, dan setahun kemudian ia mendirikan ISDP pada tanggal 9 Mei 1914 di Surabaya. Henk Sneevliet tidak hanya aktif di lingkaran politik, tetapi ia juga terlibat langsung dalam serikat buruh kereta api dan tram. Ini menunjukkan bahwa komitmennya terhadap perjuangan buruh. ISDP kemudian menjalin hubungan dengan Sarekat Islam, salah satu organisasi massa terbesar pada saat itu. Melalui kerjasama inilah, Henk Sneevliet berhasil mempengaruhi sebagian anggota Sarekat Islam dengan ideologi komunisme. Namun, perbedaan ideologi antara Sarekat Islam dan ISDP memunculkan dinamika internal yang cukup besar. Konflik ini akhirnya menyebabkan perpecahan antara Sarekat Islam Putih yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan Sarekat Islam Merah yang condong ke arah komunisme. Sarekat Islam Merah inilah yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh-tokoh penting yang mendirikan PKI antara lain Semaun, Darsono, Alimin, dan Musso. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk arah dan ideologi partai, yang kemudian menjadi salah satu kekuatan politik besar di Indonesia. Perpecahan ini tidak hanya membentuk dinamika politik pada masa itu, tetapi juga meninggalkan warisan sejarah yang kompleks dan berpengaruh hingga saat ini. Seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya, ideologi komunisme ini lahir dari tujuan yang baik, karena ingin membebaskan penderitaan para buruh dari sistem kapitalisme. Setelah mengetahui bahwa tujuan dari komunisme itu baik, mungkin di benak kalian muncul sebuah pertanyaan. Kalau memang ideologi komunisme ini lahir dari tujuan yang baik, lalu, kenapa pada prakteknya seringkali melakukan pemberontakan dan kekerasan? Jawabannya adalah terletak pada dinamika kompleks antara idealisme dan realitas politik pada saat itu. PKI saat itu menghadapi persaingan politik yang keras, mendapat dorongan dari luar negeri, dan cara mereka memahami komunisme ini cenderung kaku. Mereka lebih memilih jalan kekerasan daripada memilih jalan damai. Akibatnya, meskipun niat awalnya untuk kebaikan, PKI justru memilih jalur pemberontakan. Dari sinilah cita-cita yang katanya indah berubah menjadi konflik dan kekerasan.